Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ekrinaya, mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharing materi yang sudah saya pelajari bersama Ibu Irianti dalam mata kuliah psikologi agama. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengalaman keberagamaan? Pengalaman keberagamaan merupakan suatu persepsi ataupun perasaan yang dialami oleh seseorang lalu didefinisikan oleh masyarakat sebagai bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengalaman keberagamaan. Yang pertama, adanya komunikasi dengan Tuhan. Contohnya itu Stark mendefinisikan pengalaman beragama sebagai suatu perasaan yang berhubungan dengan supranatural. Lalu yang kedua, adanya legitimasi dari masyarakat bahwa pengalaman tersebut merupakan pengalaman beragama. Dan yang ketiga, Clark menambahkan bahwa adanya unsur efek perubahan nilai ataupun tindakan karena ketika individu tersebut mengalami pengalaman beragama, pengalaman tersebut, maka akan ada perasaan yang dirasakan lalu merubah nilai ataupun persepsi dan tindakan individu tersebut. Kemudian Stark mengemukakan 4 tipe taksonomi dalam pengalaman beragama. Yang pertama adalah tipe conforming. Tipe conforming ini di mana seseorang merasa apa yang diyakini sudah benar dan memiliki kesadaran akan kehadiran yang bersifat ketuhanan. Contohnya, individu yang pulang dari ibadah haji akan terjadi perubahan lebih baik dalam dirinya. Lalu yang kedua, tipe responsif, di mana seseorang merasa Tuhan memperhatikan dirinya. Contohnya, individu tidak kuat untuk berdiri ketika berada di depan Ka'bah untuk pertama kalinya, tetapi tubuhnya mampu bergerak melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Lalu yang ketiga, tipe estetik, di mana seseorang mengalami atau merasakan keintiman dengan Tuhan. Contohnya adalah individu diingatkan akan dosa-dosanya dan secara tidak langsung merupakan suatu teguran untuk bertobat. Adapun klasifikasi pengalaman beragama, yang pertama, fisiologis dengan tema timbulnya gerakan otomatis, di mana individu menangis dan tidak kuat berdiri di depan Ka'bah untuk pertama kalinya, tapi dirinya mampu melaksanakan gerakan sholat secara otomatis tanpa disadari. Lalu yang kedua, penyucian diri, di mana individu mengalami ingatan atau diputar lagi ingatannya mengenai dosa-dosanya, kemudian individu tersebut beristighfar atau bertaubat guna untuk membersihkan diri. Lalu klasifikasi yang kedua adalah sosial psikologis dengan tema yang pertama transisi, di mana adanya perubahan menjadi pribadi yang lebih baik seperti peningkatan ibadah dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, hilangnya rasa keakuan. Pada tema ini, individu tidak merasa dirinya tinggi atau merasa dirinya tidak ada apa-apanya karena hanya Tuhan yang memiliki segalanya. Dan individu tersebut akan merasa bahwa hanya ibadah yang dapat menyelamatkan saya. Jadi akan timbul perasaan takut untuk melaksanakan maksiat. Lalu yang ketiga, pengalaman yang sulit diungkapkan. Pada tema ini, individu mengalami sesuatu tetapi tidak bisa diungkapkan dengan jelas, hanya menggunakan perumpamaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah pengalaman yang berkaitan dengan suasana emosi, di mana adanya perasaan gembira, sedih, dengki, ataupun yang lainnya. Contohnya, ketika saya mengingkari janji dengan teman saya, maka saya akan merasa tidak enak atau berdosa. Lalu klasifikasi yang ketiga adalah parapsikologis dengan tema yang pertama, pengalaman yang menjangkau masa depan. Contohnya adalah ketika individu memiliki firasat akan mengenai keluarganya yang meninggal, dan ternyata setelah beberapa hari keluarganya ada yang meninggal. Lalu yang kedua, pengalaman yang berkaitan dengan perubahan atau ACH. Lalu yang kedua, pengalaman yang berkaitan dengan perubahan atau ASC, di mana adanya perubahan kesadaran dalam diri. Lalu yang kedua, pengalaman yang berkaitan dengan perubahan, di mana individu tersebut mengalami kesadaran pada dirinya. Lalu klasifikasi yang keempat adalah spiritual dengan tema yang pertama, penyucian diri. Pada penyucian diri ini, individu akan diingatkan akan dosa-dosanya, lalu individu tersebut akan melakukan upaya pembersihan diri dari dosa. Lalu yang kedua, penemuan kebenaran. Individu akan menyadari bahwa segala yang terjadi di tanah suci atau pembuktian akan kehidupan terdapat dalam Al-Quran atau tertulis di Al-Quran. Lalu yang ketiga, keakraban dengan Tuhan.
di mana individu merasa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, seperti diingatkan akan perbuatannya, diingatkan akan maksiatnya, dan diingatkan untuk bertaubat. Lalu yang keempat, peningkatan ritual ibadah, di mana individu yang lebih rajin ibadah dan menikmati ibadah tersebut, sehingga takut atau merasa rugi ketika meninggalkan ibadah secara sengaja ataupun nggak sengaja. Lalu yang kelima, pembaharuan moralitas, di mana individu menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk lingkungan setelah pulang haji. Lalu yang keenam, perasaan diatur oleh Tuhan, di mana individu merasa segala yang terjadi dalam kehidupannya adalah jalannya, atau ya udah ini udah diatur oleh Tuhan, jadi menikmati segala yang terjadi dalam kehidupannya dan merasa ini adalah jalan dari Tuhan, jadi ya nggak apa-apa, akan saya jalani gitu. Lalu yang terakhir adalah mendapat petunjuk dari Tuhan, di mana individu mendapatkan arahan atau petunjuk dari Tuhan mengenai pesan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa psikologi agama ini tidak mencampuri segala bentuk permasalahan yang menyangkut pokok keyakinan suatu agama. Selain dari itu, perlu diingat bahwa pengalaman beragama berkaitan dengan tradisi keagamaan tertentu. Maka dari itu, setiap agama memiliki tradisinya masing-masing dan juga kepercayaannya masing-masing. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.